Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir dalam majelis yang mulia ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu yang mulia, pertama-tama mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tidak ada anugerah yang lebih mahal, yang lebih besar melebihi anugerah agama. Dengan anugerah agama ini, Bapak Ibu yang mulia, baru seseorang akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, begitu juga baru bisa dia mendapatkan kebahagiaan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketiadaan agama maka akan membuat seseorang menjadi tidak akan mendapat kebahagiaan baik di dunia ini apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri lagi dan lagi anugerah agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan harapan ketika kita bersyukur Allah tambahkan lagi karunia dan anugerahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan lagi kita dalam mengamalkan agama, dan terus Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita dengan satu harapan, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan kita taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian membaca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita dengarkan daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca hadis yang ke-35. Al-Hadithul Khamis wa Thalathun bisanadin al-muttasil ilal musannif rahimahullahu ta'ala qala Al-Hadithul Khamis wa Thalathun, hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu
wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarr ay yahkiru akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, janganlah kalian meninggikan harga dengan tujuan untuk menipu orang lain. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membuat kemarahan satu sama lain. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi', janganlah kalian menjual ba'dukum sebahagian kalian. Wala yabi', janganlah dia membeli. Wala yabi', janganlah membeli ba'dukum sebahagian kalian ala bai'i ba'din, atas barang yang sudah dibeli oleh yang lainnya. Wa kunu, jadilah kalian ibadallahi, menjadi hamba-hamba Allah, ikhwanan, dalam keadaan bersaudara. Al-muslimu, setiap al-muslimu, satu orang Islam, akhul muslimi, adalah saudara orang Islam lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak menzoliminya. Wa la yakhdhuluhu, dan dia tidak menghinakannya. Wa la yakdhibuhu, dan dia tidak berbohong kepadanya. Wa la yahkiruhu, dan dia juga tidak meremehkannya. At-taqwa, takwa, hahuna, letaknya di sini. Wa yushiru, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ila sadrihi, ke dada beliau, thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarr, cukuplah seseorang dianggap buruk, ayyahkira, dia meremehkan, akhahul muslim, saudara dia yang Islam. Kullul muslimi, setiap orang Islam, alal muslimi, atas orang Islam lainnya, haramun, haram, damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu, telah meriwayatkan hadis Muslimun, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang mulia, hadis yang ke-35, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis ini begitu banyak pesan dan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Di antara pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Jadi satu sama lain jangan saling hasad. La yahsudu ba'dukum ba'dah. Dan sebenarnya kita sudah ketahui bahwa hasad ini ijma' para ulama, tidak ada ikhtilaf di dalam hal ini. Hasad itu diharamkan secara ijma', baik dalilnya Quran ataupun sunnah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya menerangkan bahwa hasad itu hukumnya adalah diharamkan. Banyak hadis yang sering kita dengar, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iyyakum wal hasad, takutlah kalian kepada hasad, jauhilah sifat hasad ini, kata Nabi. Innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sesungguhnya hasad itu akan menghilangkan, akan memakan, menghilangkan daripada kebaikan-kebaikan yang kita buat, kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api membakar kayu bakar.
Jadi kalau kayu memang khusus untuk digunakan kayu bakar. Yang tidak khusus digunakan kayu bakar saja mudah terbakar, apalagi memang kayu bakar. Maka sebagaimana mudahnya api membakar kayu bakar, seperti itulah mudahnya hasad akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Dan Nabi dalam satu riwayat lain, beliau menerangkan tentang hasad, kata Nabi, hiyal haliqah, kata Nabi. Hasad itu adalah al-haliqah, perkara yang bisa mencukur. Dan Nabi melanjutkan, yang dicukur itu bukan bulu, yang dicukurnya bukanlah rambut. Al-haliqah, haliqatuddin. Hasad ini adalah perkara yang bisa mencukur, menghilangkan agama kita. La haliqatu sya'ri, tidaklah dia menghilangkan rambut. Walladzi nafsi biyadihi, Nabi melanjutkan sabda beliau, kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, la tu'minu hatta tahabbu, kalian sekali-kali tidak akan bisa menjadi orang iman yang sempurna hatta tahabbu, sehingga kalian saling cinta mencintai. Riwayat lain Nabi lanjutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, apakah kalian mau aku tunjukkan satu perkara yang mana kalau kalian kerjakan maka nanti kalian akan saling cinta mencintai satu sama lain? Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi agama itu tidak bisa kita pisahkan satu sama lainnya. Ada amal yang nampaknya paling rendah, tapi dengan cara mengamalkan yang paling rendah itulah seseorang baru bisa mengamalkan yang paling tinggi. Dalam hadis ini Nabi menerangkan bahwa tidak akan kita bisa beriman sempurna sebelum kita saling cinta mencintai antar umat Islam. Orang kalau hasad mana bisa dia cinta mencintai, yang ada benci membenci. Maka kata Nabi, untuk menimbulkan rasa cinta antar umat Islam satu sama lain, mereka saling menghormati, ada rasa cinta, maka Nabi sampaikan, kalau kalian ingin tahu, akan aku beritahu. Untuk bagaimana umat Islam satu sama lain timbul rasa kecintaan, afshus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Nah hal ini malah yang hampir hilang di kalangan umat Islam. Kita mungkin sulit untuk, kita bukan katakan tidak ada, amal salam ini hampir hilang. Hilang dengan hampir hilang kan berbeda. Kalau hilang ya nggak ada betul, tapi kalau hampir hilang masih ada, tapi sangat jarang umat Islam yang mengamalkan. Bahkan di antara beberapa riwayat Nabi SAW beliau mengatakan di antara tanda hari kiamat, di antara tanda, paling tidak tanda-tanda yang kecil, tapi yang besar tidak akan terjadi sebelum yang kecil ini keluar. Di antara tanda hari kiamat, umat Islam ini tidak akan mengucapkan salam kecuali hanya pada orang yang mereka kenal saja. Jadi kalau kenal dia ucap salam. Kawannya jumpa dengan kawan, salam. Lah sekarang ini Nabi katakan tanda hari kiamat, salam itu dengan orang yang dia kenal saja. Lah sekarang kenal pun tidak salam. Ini sudah kelewat itu tanda kiamatnya, walaupun yang kecil. Bahkan masuk rumah sudah salam itu hilang. Keluar rumah ninggalkan keluarga, salam itu hilang. Nabi mengatakan, ingin rumah berkah, mudah. Masuk salam, masuk rumah ucapkan salam, meninggalkan keluarga, tinggalkan rumah ucapkan salam, maka rumah itu siapapun penghuninya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimulai dari sana. Dengan salam, jumpa siapapun salam. Maka di sini Nabi enggak pernah ngasih tahu, kalau mau salam tanya dulu agamanya ya, enggak pernah. Jangankan beda aliran, lah sekarang beda aliran, satu salafi, satu enggak mau salam. Nabi enggak pernah tanya dulu ya alirannya. Kamu alirannya apa? Enggak, jangankan tanya aliran, nanya agama saja enggak dulu. Terus bagaimana? Salam, kok keliru? Maka nanti dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, di sana Al-Imam An-Nawawi menukil satu riwayat, ada bab di sana pembahasan
ketika kita salah mengucapkan salam kepada orang-orang yang bukan Islam. Salam hanya untuk khusus orang Islam, kecuali dalam majelis itu bercampur. Ada orang Islam, ada yang bukan Islam, boleh. Tapi kalau khusus majelis itu non-muslim, maka ya sudah. Itu tidak dianjurkan salam di sana. Kalau ada, kita lupa, maka bagaimana? Ada anjuran di sana yang diriwayatkan oleh sahabat. Nabi, satu orang sahabat, pernah mereka keliru. Bukan keliru, setelah tahu rupanya yang diucapkan salam bukan umat Islam, maka mereka datang. Apa yang disampaikan? Rudda alayya salami. Tadi saya salah ucap salam, balikkan lagi salam saya. Ini pun bukan wajib. Ini hanya anjuran. Kalau terlanjur ya sudah. Kalau terlanjur ya sudah. Kalau mau ngamalkan yang seperti ini ya silahkan juga. Tadi saya kira Anda Islam, rupanya bukan. Karena kalau dia ini Islam ada kewajiban lain. Kalau memang dia Islam, wajib hukumnya jawab salam. Itu bukan sunnah. Kalau ada orang salam, wajib hukumnya dia untuk menjawab salam. Bukan sunnah. Sunnah itu mengucapkan salam. Kalau menjawab, hukumnya menjadi wajib. Ketika salam, amal salam dihidupkan oleh umat Islam, maka timbul kecintaan. Ketika timbul kecintaan, hasad, iri, dengki, busuk hati itu akan keluar daripada hati. Baru kemudian iman kita baru bisa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini hasad ini betul-betul nasihat yang besar daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hasad ini Bapak Ibu yang mulia, ini penyakit yang termasuk dosa yang besar. Bagaimana tidak besar? Dia tidak menerima dengan pembahagian Allah, itu hasad. Allah sudah menjadikan si fulan pintar, si fulan jadi orang kaya, si fulan punya kelebihan, si fulan mungkin terkenal, si A ini menjadi orang yang dipandang. Lah terus, ini kan takdir Allah semua. Wajah itu pemberian Allah. Bukan orang itu yang tahu-tahu lahir milih wajah seperti apa. Kaya itu juga pemberian Allah. Hal-hal apapun keadaan kondisi itu semua sudah pembahagian Allah. Tahu-tahu ketika Allah sudah bagi ada yang nggak terima, apa tidak kurang ajar itu namanya. Maka orang yang memiliki sifat hasad maknanya adalah orang yang iman dia dengan takdir itu bermasalah. Padahal kalau dia ini mau memahami, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa rafa'na ba'dakum fauqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah firmankan, aku angkat derajat kalian satu dengan yang lain. Jadi memang manusia itu enggak akan mungkin satu posisi, sama rata, sama rasa, itu enggak ada. Ada yang dijadikan miskin, ada yang dijadikan kaya. Ada yang memang dijadikan sebagai pimpinan, ada yang jadi anak buah, jadi bawahan. Ada yang kondisinya di atas, ada yang kondisinya di bawah. Kenapa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya setiap orang tuh satu sama lain bisa ambil faedah satu sama lainnya. Coba bayangkan, kalau dunia ini semuanya kaya, enggak bisa lah. Enggak jalan tuh perusahaan kalau kaya semua. Siapa yang mau kerja? Kalau semuanya jadi orang miskin, itu juga enggak bisa dunia kok miskin semua. Memang di antara orang-orang itu ada yang jadi orang kaya supaya bisa menolong orang miskin. Kaya bisa jadi kaya, dianggap kaya kenapa? Karena ada orang miskin. Kalau semuanya miskin, tidak ada orang kaya. Maka dunia ini dijadikan Allah wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Memang untuk bagaimana satu sama lain bisa mengambil kebaikan faedah satu sama lainnya. Nah, tapi kalau sudah menganggap orang ini tidak ada faedahnya, harusnya yang layak itu yang dapat saya, kok malah dia, nah itu iri. Hasad itu kata para ulama adalah, hasad ini definisi daripada hasad karena ada beberapa hadis. Al-Quran dan hadis itu tidak mungkin berbenturan satu sama lainnya. Lah kalau secara zohirnya kok kita lihat ada Quran dengan hadis berbenturan, bukan Qurannya yang salah atau hadisnya, ya kita yang salah paham. Di antaranya ada hadis, tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa hasad ijma. Sepakat ulama kalau hasad itu adalah haram hukumnya. Apa itu hasad?
Hasad adalah berharap hilangnya nikmat dari seseorang, baik orang yang hasad tadi ini mendapatkannya ataupun tidak. Ditengoknya ada satu orang rezekinya mudah, maka dia hasad, iri. Apa itu hasad? Dia berharap supaya kenikmatan itu hilang, baik dia dapat berpindah kenikmatan itu ataupun tidak. Itu hasad. Ini haram hukumnya. Tapi ada yang berbeda, mirip-mirip tapi berbeda. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Kata Nabi, tidak ada hasad kecuali dua perkara. Ini bahasanya hasad. Kemudian Nabi katakan illa fitnatain, ada pengecualian. Hasad tidak boleh kecuali dua. Maknanya berarti kan seolah-olah ada hasad yang dibolehkan, minimal dua. Yang pertama kata Nabi, rajulun atahullahul Qur'an. Yang pertama hasad itu yang diperbolehkan adalah seseorang yang mana Allah berikan Al-Qur'an kepada dia dan dia sibuk membacanya siang malam. Sibuk membaca siang malam, sibuk mengamalkan siang malam, maka iri pada orang seperti ini diperbolehkan. Yang kedua, rajulun atahul mal. Ada lagi satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia harta, kaya raya, mudah rezekinya, dan orang ini menginfakkan hartanya siang malam, bukan kadang-kadang ya. Macam baca Quran tadi, kalau kadang-kadang ngapain kita iri? Memang kita tengok pagi, siang, dia luangkan waktu untuk Al-Quran. Sama dengan kondisi orang yang kedua, diberi harta, sedekah mudah, hari-hari sedekah. Jumpa siapapun sedekah. Kenapa dia sedekah tadi? Memang Allah mudahkan harta untuk dia. Maka untuk orang yang seperti ini, dua ini, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali untuk dua perkara ini. Maka dalam memaknai hadis ini, para ulama mengatakan bisa jadi ini pengecualian. Bisa jadi kalau seumpama hasad itu memang murni haram, maka ada dua pengecualian dengan dua perkara tadi. Tapi umumnya ulama mengatakan dalam hadis ini yang dimaksud itu bukan hasad, tapi dalam bahasa Arab dikatakan dengan nama ghibthah. Ghibthah bukan hasad. Apa itu ghibthah? Ghibthah adalah menginginkan suatu perkara, satu nikmat yang dia nampak dari orang lain, tapi dia tidak berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ini namanya ghibthah. Itu diperbolehkan. Jadi nengok ada orang soleh, menengok ada orang diberikan harta, dinengok ada orang yang dermawan, maka dia berharap, ya Allah, saya juga ingin seperti orang itu. Dan tidak ada rasa keinginan nikmat itu hilang dari orang yang dia lihat. Ini bukan hasad, ini namanya ghibthah. Dan ghibthah ini untuk urusan-urusan akhirat, urusan agama sangat-sangat dianjurkan, tapi kalau untuk urusan dunia tidak dianjurkan. Kalau nengok dunia ada kaidah lain. Kalau kita nengok ada orang diberikan anugerah-anugerah dunia oleh Allah, walaupun itu nampaknya berupa anugerah, tidak dianjurkan kita berharap. Maka kata Nabi, kalau untuk melihat urusan dunia, tengok orang yang ada kondisinya di bawah engkau. Tapi kalau untuk menengok anugerah-anugerah agama pada orang lain, tengoklah orang yang ada di atas engkau. Tapi untuk urusan-urusan dunia tadi, tengok yang di bawah. Nah, kita sudah punya sepeda motor. Mau syukur, tengok orang yang punya sepeda. Yang tidak punya sepeda motor, maka akan syukur. Kalau untuk urusan agama baru, kita ini mungkin tahajudnya agak lemah, nengok kawan rajin tahajud, tengok ke atas, ini istiqomah tahajud, sudah 20 tahun tidak pernah tinggal tahajud. Maka akhirnya melihat orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, jaga amal, jaga sholat, jaga tahajud, kita semangat untuk mengamalkan agama. Hal yang seperti ini tadi namanya ghibthah. Maka pesan Nabi, la tahasadu, janganlah kalian saling iri. Karena dengan iri tadi akan bisa menghilangkan amal-amal kebaikan yang kita buat. Kemudian pesan Nabi selanjutnya, wala tanajashu, jangan kalian tanajus. Tanajus ini dalam istilah
yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya dulu ada kebiasaan orang-orang jahiliyah, kalau ada jual beli di pasar, maka antara penjual nanti dia memiliki beberapa orang yang seolah-olah berperan menjadi pembeli. Maka namanya seolah-olah, kan, penipuan. Akhirnya nanti orang-orang akan lewat, menengok, mendengarkan, maka seolah-olah ada transaksi. Ketika ada orang yang menawar datang dagangannya, maka orang yang datang itu mengatakan, ini harga barang berapa? Maka penjual mengatakan harganya 10.000. Lah si penjual tadi sengaja memiliki kawan untuk memancing orang tadi supaya menaikkan harga, maka dia ikut juga nawar. Saya tinggikanlah, saya beli yang lebih mahal dari itu. Akhirnya pembeli pertama takut ini barang hilang, enggak, biar saya aja, saya tinggikan lagi harganya. Maka hal yang seperti ini ada unsur penipuan. Wala tanajashu, itu namanya tanajus, kata Nabi. Jangan kamu dalam jual beli sengaja ada orang kamu buat untuk menaikkan harga, tapi tujuan bukan untuk membeli, hanya untuk menipu saudara Islam. Seperti itu pun diharamkan dalam agama. Coba bayangkan Islam, sampai urusan seperti ini pun diurus. Dalam agama-agama lain, entahlah, tidak tahu kita. Ada yang diurus nggak yang seperti ini? Dalam Islam, wala tanajashu, tidak boleh tanajus, yaitu menipu orang-orang Islam, sehingga ketika mereka tahu bagaimana kira-kira hatinya orang Islam, ditipu oleh orang Islam lainnya. Ini dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu di antara kami, di antara orang-orang Islam ini kok saling nipu, falaysa minna, maka dia ini tidak termasuk golongan kita. Entah Islam tanda itu akhlaknya, kata Nabi. Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu maka dia tidak termasuk daripada golongan kita. Kemudian Nabi bersabda, wala tabaghadu, jangan kalian saling marah. Ini dalam bahasa yang dari awal tadi, tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu. Ini dalam kaidah nahwu shorof, dalam shorof ini terutama, ini namanya musyarakah bainal itsnain. Memang satu dengan lain itu memiliki keserupaan yang sama. Wala tabaghadu, jangan saling marah. Jadi saling itu si A marah ke si B, B juga marah ke si A. Tahasadu, saling hasad, A hasad ke si B, B juga hasad ke si A. Kalau ada orang hasad ke kita, kita nggak usahlah hasad. Kalau hasad juga, apa beda kita dengan dia? Kalau ada orang mukul kita, janganlah balas mukul. Kalau balas mukul, samalah kita dengan dia. Dia penjahat, kita pun penjahat juga. Nggak layak untuk dipuji. Wala tabaghadu, jangan kita ini, di sini para ulama mengartikan yang lebih pas, bukan jangan saling marah, tapi la tata'atau asbabal bughdhi, jangan kalian membuat penyebab-penyebab yang mendatangkan kemarahan. Kalau marah itu tidak dilarang. Marah, cinta, marah, suka, tidak suka, ini sebenarnya di luar kontrol kita yang jadi manusia. Itu tidak bisa dikontrol itu. Suka dengan nggak suka itu pemberian daripada Allah. Jadi kalau suka, tidak suka itu nggak bisa dipaksa. Sebagaimana yang mulia baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ketahui istri beliau ada banyak. Ketika Nabi wafat 9, ketika Nabi hidup ada 11. Maka pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kismah, wajib kalau sudah punya istri lebih dari satu itu ada hal-hal yang perlu dijaga. Ada namanya wajib membagi waktu, membagi hal-hal. Kemudian setelah kewajiban-kewajiban pembahagian itu diusahakan betul-betul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi kemudian berdoa. Apa kata Nabi? Allahumma hadza qasmi fima amlik. Ya Allah, inilah pembahagian fima amlik yang aku mampu untuk membaginya. Yang di sana berapa hari, di sini berapa hari. Hari bisa dibagi. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, ini pembahagian yang aku mampu.
fala tu'akhidni fima tamlik wala amlik. Tapi ya Allah, jangan engkau azab, jangan engkau siksa saya dengan hal-hal yang mana murni itu milik engkau dan saya tidak memilikinya. Maka di sini yang dimaksud dalam sarah hadisnya yaknil qalb, yang dimaksud itu urusan hati. Senang, suka, cinta, level cinta pun juga ada. Maka kalau untuk urusan cinta tidak bisa sama rata. Cinta dengan ini, dengan di situ dibagi rata, nggak bisa. Cinta, suka, tidak suka, marah, itu memang pemberian daripada Allah pada manusia. Itu tidak bisa ditolak itu. Maka yang dilarang dalam hadis ini wala tabaghadu, kata para ulama, yang dilarang itu jangan membuat asbab-asbab yang mendatangkan kemarahan. Contoh, saling caci mencaci karena habis itu marah. Menyinggung orang, habis itu marah. Hal-hal yang mendatangkan kemarahan itu jangan dibuat. Maka nanti kalau dibuat akan terjadi saling memarahi satu sama lainnya. Ini yang dimaksud kata para ulama dalam hadis ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran kalau sudah marah, dan ini adalah amalan-amalan yang memang dibuat oleh setan laknatullah alaih untuk menghancurkan manusia. Maka di dalam Al-Quran ada beberapa hal yang di dalam agama ini diharamkan. Contoh, khamar. Khamar itu meminum minuman keras. Maisir, perjudian. Perjudian dengan khamar ini diharamkan, di antara penyebabnya Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an. Innama yuridus syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Innama yuridus syaitan. Setan itu menghendaki ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'. Setan itu menghendaki untuk memasukkan kepada kalian itu al-adawah, permusuhan, wal baghdha, saling marah, fil khamri wal maisir, di dalam khamar dan perjudian. Tengok, perjudian itu di antara penyebab, illat namanya. Penyebab diharamkan Allah sebutkan paling tidak ada dua. Kok sukanya berjudi, maka nanti permusuhan terjadi. Kalau sudah saling memusuhi, saling marah akan terjadi. Gara-gara judi bercakap. Gara-gara judi merasa terhina, gara-gara berjudi tersinggung, gara-gara berjudi nanti segala macam keburukan terjadi. Maka perjudian ini diantara illat, penyebab diharamkan ayyuki abainakumul adawah wal baghdha. Perjudian itu, minum khamar akan mendatangkan permusuhan dan saling marah memarahi satu sama lain. Dan itu dilarang dalam agama. Hal-hal yang mendatangkan kepada kemarahan hindari. Maka ini pesan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian membeli salah seorang sebahagian kalian atas barang yang dibeli oleh sebahagian yang lain. Ini hukumnya haram. Larangan itu bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Di sini hukumnya haram. Ada orang sedang jual beli. Dalam hukum jual beli nanti dalam kitab fikih ada istilah namanya khiyar. Selagi pembelian itu belum dibatalkan, maka akad satu dengan yang lain antara pembeli dengan penjual itu masih ada ikatan. Kok ada orang ketiga masuk tuh tidak boleh ikut jual beli di dalamnya. Jadi ada namanya masa khiyar. Khiyar itu diantaranya ada namanya khiyar majlis. Khiyar itu masih ada pilihan lanjut atau batal, di antara contohnya khiyar majlis. Si A dengan si B jual beli di toko. Maka ketika jual beli, tahu-tahu di tengah-tengah jual beli masih berada di dalam toko tadi, datang orang ketiga. Maka dia tanya ke penjual, "Kamu jual barang itu ke dia ya?" "Iya." "Berapa dia beli?" "Belinya tadi cuma 1 juta, kasih ke saya, 2 juta saya bayar." Ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi tanajus, nggak ada niat beli, niatnya nipu orang, ngangkat harga supaya ditipu orang tadi, naikkan harga lagi. Kalau di sini memang mau begal jalan ya. Orang sudah ada akad, sudah deal, tahu-tahu dia mungkin belum meninggalkan majelis, maka ada orang memotong.
berapa yang dia bayar, kasih ke saya akan bayar 3 kali lipat. Ini namanya wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kalian membeli barang yang ada di dalam pembeliannya orang lain. Ini hukumnya haram. Kecuali sudah ada pembatalan, itu tidak ada masalah. Nah, kalau khiyar tadi masih dalam satu majelis, kalau orang itu sudah meninggalkan majelis, tidak ada masalah. Dia tinggalkan toko, tinggalkan ruangan, tinggalkan kedai, pergi, itu tandanya batal. Kok dia balik lagi? Nah, itu akad baru. Maka kita bukan membeli barang yang dibeli oleh orang-orang Islam lainnya. Lah ini diharamkan. Banyak hal juga di dalam ada keserupaan beberapa larangan yang tidak ada juga di dalam hadis ini, yang mana diterangkan dalam hadis yang lain. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, jangan kamu mengkhitbah, melamar perempuan yang sedang dilamar oleh orang lain. Itu sama. Nah, ada satu orang sedang melamar. Namanya melamar kan masih ditunggu jawaban. Iyalah, kata orang tuanya si perempuan yang dilamar, beri saya waktu dulu 1 minggu. Nanti saya pikirkan bagaimana baiknya jawaban, kami musyawarah dulu. Nah, kemudian orang yang ngelamar pulang. Tahu-tahu masih ada masa tadi, belum ada pembatalan, ada orang ketiga datang, dibegal tengah jalan. Pak, sama saya aja lah. Nah, itu beginilah. Nah, akhirnya dia mengerjakan apa yang dilarang oleh Nabi ini. Kata Nabi, jangan kamu melamar orang yang sedang berada di dalam lamarannya orang lain. Ya kalau tadi sudah ditolak, nilai cerita. Sama dengan tadi jual beli, kalau sudah dibatalkan, ini bukan membeli barang yang sedang dalam tawaran orang lain, tidak. Kalau masih dalam tawaran orang lain terjadi transaksi belum ada pembatalan, itu diharamkan di dalam hukum agama kita. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah beliau menasihati la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kalian saling hasad, jangan tanajus, mengangkat harga dengan tujuan menipu, jangan kalian saling marah satu sama lain, jangan kalian membeli pembelian yang sedang dibeli oleh orang lain. Nabi katakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah ikhwanan, yang bersaudara satu sama lainnya. Ini satu hal yang luar biasa yang Nabi memberikan penyerupaan. Maknanya kita tidak akan bisa menghilangkan sifat hasad, nggak akan bisa juga menghilangkan tadi tanajus, menipu orang lain, nggak akan bisa kita ini meninggalkan membeli barang orang lain. Larangan-larangan itu semua bisa kita kerjakan kapan? Ketika kita menganggap setiap manusia orang Islam itu adalah saudara kandung kita. Di sini bahasa Nabi ikhwana, saudara. Walaupun tidak dibahasakan saudara kandung, tapi di sini tentu yang diterangkan, yang dimaksud, kalian bisa mengamalkan ini kalau nganggap orang-orang Islam itu seperti saudara kalian. Apa mungkin kita mau menyakiti saudara kita sendiri? Berani? Abang kita, adik kita sedang ngelamar, kita mau membegal dia, berani seperti itu? Apakah kita mau menyakiti saudara kita, abang kita jadi anggota dewan? Habis itu kita mau iri dengan dia. Keluarga kita, abang kita, adik kita, kakak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia mudah rezekinya, terus kita iri. Ini namanya bukan adik kakak, ini bukan saudara kata orang, entah tetangga, entah ke tetangga kampung, entah tetangga negara, ini nggak ada hubungan. Maka amal-amal yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam pesankan tadi, larangan-larangan amal-amal perkara yang buruk itu mudah untuk dikerjakan kalau setiap orang Islam tadi memiliki perasaan ini saudara saya. Ketika dia memiliki pemahaman ini saudara, maka baru Nabi menambahkan keterangan al-muslimu akhul muslim. Kenapa? Orang Islam itu mungkin kamu tidak saudara sekandung. Tadi Nabi menekankan saudara. Ya, mungkin kamu itu tidak saudara sekandung, tapi kamu itu saudara satu Islam. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudara orang Islam lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu kata Allah bersaudara.
Bahkan dalam riwayat lain Nabi mengatakan mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idzastaka minhu adwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar. Orang Islam satu dengan orang Islam lainnya kal jasadil wahid. Orang Islam itu seperti satu tubuh. Kita ini usahakan betul menjadikan saudara satu sama lain antar umat Islam seperti satu tubuh. Satu tubuh itu seperti apa? Kata Nabi, satu tubuh itu idzastaka minhu udwun. Kalau sakit saja satu anggota tubuh, maka satu anggota tubuh, satu bahagian sakit, seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit. Minimal bis sahari wal humma. Sahar itu enggak bisa tidur. Wal humma, badannya panas. Kaki yang sakit tapi menggigil tuh seluruh tubuh. Kaki yang tersandung batu, mulut yang mengatakan aduh. Kenapa? Apa hubungan kaki dengan mulut kita? Hubungannya satu jasad. Seperti itulah orang Islam. Maka kata Nabi, mungkin gak saudara sekandung, tapi saudara satu Islam. Sedangkan orang Islam itu seperti satu tubuh. Lah kalau kita ini sudah orang Islam itu ada hak, ada harus yang dijaga. Wala yadlimuhu. Ini lanjutan kata Nabi, wala yadlimuhu, jangan sampai dia menzolimi saudara Islamnya. Jangan sampai memberikan satu bahaya kepada orang Islam, baik pada diri mereka, harta mereka, ataupun kehormatan mereka. Kemudian Nabi mengatakan, wala yakdzuluhu, namanya orang Islam itu punya hak juga, tidak boleh menghinakan mereka. Menghinakan itu kata Nabi, di sini Nabi bahasakan menghinakan. Para ulama mengatakan maksud menghinakan itu apa? Ketika saudara kita butuh pertolongan kok enggak ditolong, itu namanya dihinakan. Ada orang Islam butuh pertolongan, enggak kita bantu, padahal mampu, itu namanya menghinakan orang Islam. Banyak riwayat Nabi SAW, beliau bersabda dalam riwayat Abu Daud, kata Nabi, ma min imri'in muslim yakhdhulu imra'an musliman fi mawdi'in tangtahiku fihi hurmatuhu wa yantakisu fihi min ardihi illa khadalahullahu fi mawdi'in yuhibbu fihi nusratahu. Tidaklah daripada satu orang Islam pun yang mana kalau orang Islam itu dihinakan di satu tempat, yang mana kehormatan dia di tempat itu sedang dihinakan, tapi orang yang melihat mampu tidak mau nolong, maka nanti Allah akan menghinakan orang tadi di tempat-tempat yang dia mengharapkan pertolongan Allah di dalamnya. Dalam riwayat lain Imam Ahmad meriwayatkan, man adzalla indahu mu'minan falam yansurhu. Man barang siapa yang satu orang Islam sedang dihinakan indahu, di dekat dia. Siapa yang berada di satu tempat, orang Islam kok dihinakan di sana dan dia tidak menolong, tentu di sini disyaratkan dia mampu. Tapi kok dia tidak menolong, maka Allah Subhanahu wa taala wa huwa yaqdiru ala ayyang surahu. Di sini memang ditekankan Nabi. Dia tidak nolong padahal mampu. Adzallahullahu ala ru'usil khalaik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia di hadapan seluruh makhluk yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Riwayat daripada Al-Bazzar, man nasara akhahu bil ghaib nasarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menolong saudara Islamnya bil ghaib, di keadaan yang ghaib, maknanya orang Islam yang dia tolong tadi enggak ada di tempat, maka nanti Allah akan tolong dia di dunia dan di akhirat. Maka pertolongan-pertolongan Allah itu tadi semua Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan amal kita. Mau nolong orang Islam, terutama tadi beberapa fadilah khusus. Man nasara musliman bil ghaib. Siapa yang mau menolong orang Islam yang mana pada waktu itu orangnya ndak ada. Ya mungkin dia sedang dighibah, kita ada di situ. Mungkin dia sedang dihinakan, kita ada di situ. Ada makar rencana buruk untuk dia, kita ada di situ. Dan kita berikan pertolongan, maka kata Nabi SAW, Allah akan tolong dia fit dunya wal akhirah. Di dunia akan Allah beri pertolongan, di akhirat pun juga akan Allah tolong dia. Karena orang yang menolong orang Islam layak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan wala yakdzibuhu. Orang Islam itu punya hak lain, yaitu
jangan membohongi dia. Jadi berbohong itu bisa jadi dengan ucapan, dengan perkataan, bisa jadi juga dengan bercanda. Maka jangan menyampaikan hal-hal, mengkabarkan kepada dia hal-hal yang bertentangan dengan keadaan yang nyata. Itu namanya berbohong. Kecuali seperti beberapa waktu yang lalu ada diterangkan sama dengan hadis hasad, sebenarnya bohong itu haram. Tapi ada beberapa hal yang diperbolehkan. Nah, di antaranya mungkin ada satu kemaslahatan untuk menyatukan umat. Maka itu namanya maslahat lebih besar. Maka ada beberapa hal kebohongan yang ditoleransi di dalam agama. Nah, ini pengecualian-pengecualian ini tentu kita lihat daripada beberapa keterangan dari hadis-hadis yang diambil pemahaman oleh para alim ulama. Di antaranya tadi, di antaranya untuk mendamaikan di antara umat Islam. Tapi secara umum berbohong kepada umat Islam itu diharamkan. Wala yahkiruhu. Kemudian Nabi mengatakan jangan pula kamu menghinakannya. Tahkir itu meremehkan orang Islam. Kemudian selepas itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu diletaknya adalah di sini. At-taqwa hahuna wa yushiru biyadaihi ila sadrihi. Ketika Nabi mengatakan takwa itu di sini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syarat ke dada beliau. Takwa itu letaknya di sini. Bihasbi imri'in minasyarr ayyahkiru akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk kalau dia sudah suka menghinakan daripada saudara Islam lainnya. Jadi buruk atau tidaknya kita, baik atau tidaknya kita, itu bagaimana cara kita menghormati, memuliakan saudara Islam lain. Kalau kita memuliakan saudara Islam, kenapa dimuliakan? Orang ini memang mulia di sisi Allah. Walaupun mungkin akhlaknya agak kurang, tapi Islamnya itu yang membuat dia mulia di sisi Allah. Kalau dia sudah mendapatkan hidayah agama, maka dia itu adalah saudara kita satu agama dan memiliki hak yang lebih. Nabi mengatakan takwa itu di sini. Maknanya yang dipandang itu yang paling tinggi, yang dipandang oleh Allah itu amalan hati, bukan amal zahir. Takwa itu di sini. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang, tidak melihat bentuk rupamu, tidak melihat wajahmu, tidak. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah pandang itu adalah hati dan amalanmu. Hati yang dipandang Allah. Hadis-hadis yang berkenaan dengan ini banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat, dalam kitab ini juga, dalam riwayat sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza soluhasa irul jasad. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh jasad jadi baik. Kalau segumpal daging itu buruk, maka seluruh jasad jadi buruk. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati ini yang akan dipandang oleh Allah. Dengan hati yang baik akan melahirkan amal-amal yang baik. Maka memperbaiki hati itu adalah satu perkara yang paling utama sebelum memperbaiki hal-hal yang lainnya. Dan di sini at-taqwa hahuna, Nabi mengatakan takwa itu di sini. Di sini juga dalil di antara para ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan akal itu letaknya di hati. Ini ikhtilaf sebenarnya. Umumnya kan kita mengatakan akal di otak. Otak dengan akal itu berbeda. Ada yang punya otak tapi tidak berakal. Tidak sama. Ini yang dibahas apa? Akal. Ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Akal itu di mana? Maka mayoritas ulama, di antaranya Imam Syafi'i mengatakan akal itu letaknya di hati. Di antaranya hadis ini. At-taqwa hahuna. Karena bertakwa itu semua menggunakan akal, letaknya di sini. Dan bukan cuma hadis. Ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yasiru ilal ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Apakah mereka tidak mau berjalan di permukaan bumi? Kata Allah,
fatakuna lahum qulub, sehingga akhirnya mereka memiliki hati, ya'qiluna biha. Allah pun menggunakan kata-kata ya'qiluna biha, yang dia berakal menggunakan hatinya tadi. Jadi akal di hati. Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Lah ini Imam Syafi'i dan mayoritas ulama dengan dalil diantaranya hadis tadi dan ayat Al-Quran yang baru diantara kita baca menunjukkan akal itu dalam hati. Maka apa-apa yang terbetik itu di hati, bukan di otak. Tapi ulama lain diantaranya Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan akal itu ya di otak. Nah sekarang ikhtilaf ini lari keluar. Di antaranya ahli filsafat. Ini filsafat ini mengatakan, ditanya ahli filsafat, akal itu di mana? Maka ahli filsafat mengatakan akal itu di dalam hati. Ngikut ke Imam Syafi'i. Tapi tanya ke dokter, atibba, ahlu tib, ilmu kedokteran, kalau ditanya di mana akal, ayo di otak kata mereka. Jadi ikhtilaf di dalam keilmuan dunia juga ada, itu juga yang awal mulanya ada ikhtilaf di dalam keilmuan agama. Maknanya ya tadi kita tahu bagaimana pendapat para ulama. Memang di antara mereka ada yang mengatakan akal itu di dalam hati, ada yang mengatakan akal itu di otak. Tidak usah bingung kita. Tapi sebenarnya otak dengan hati itu tidak bisa dipisahkan. Terasa itu di dua-duanya. Memang juga itu yang terjadi ikhtilaf antara ahli filsafat dengan ahli ilmu kedokteran. At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, di dalam hati. Cukuplah seseorang dikatakan buruk ketika dia menghinakan saudara Islam lainnya. Kullul muslim, setiap orang Islam, haramun haram. Alal muslim, atas orang Islam lainnya, haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Nah ini jelas dalam hal ini di ijma' bahkan. Bukan hanya Islam. Agama di luar Islam pun mengatakan darah itu ditumpahkan itu haram hukumnya kecuali haknya. Begitu juga harta seseorang dan kehormatan seseorang. Maka jangan menyakiti orang Islam, jangan menumpahkan darahnya, jangan menghancurkan kehormatannya, karena ini semuanya kata Nabi, kullul muslim alal muslim haram, haram bagi setiap orang Islam atas orang Islam lainnya, haram darah mereka, haram harta mereka diganggu, haram juga kehormatan mereka untuk diganggu. Bahkan dalam keadaan bercanda pun haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kata Nabi, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang Islam untuk mengagetkan orang Islam lainnya. Main petasan itu apa hukumnya? Tidak perlu itu dihukumi sebenarnya. Ngagetkan orang masih lumayan kalau dia kaget. Kalau ada yang sakit jantung mati. Bahkan dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? La ya'khudhu mata'ahu ay la ya'khudhu ahadukum asa akhihi la'iban jaddan. Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil tongkat kawannya yang lain yang tujuannya dia bermain padahal itu sungguh-sungguh. Ada orang kalau pakai tongkat ke masjid itu tandanya kan perlu, entah dia tua, pincang, susah berjalan. Ada kawan yang ngambil, ditanya kenapa? Main-main. Lah kok main-main sama orang buta itu loh. Maka kata Nabi, jangan mengambil tongkat orang lain, ini bahasa Nabi, dengan tujuan dia main-main padahal itu sungguh-sungguh. Kenapa sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh pasti menyakiti hati orangnya. Bermain tidak di situ tempatnya. Bermain itu tempat permainan. Bukan bermain-main dengan menyakiti. Itu haram hukumnya. Maka banyak nasihat Nabi untuk menjaga kehormatan orang Islam, menjaga diri. Hal-hal yang seperti itu haram dikerjakan kepada orang Islam. Bahkan hadirin Bapak Ibu yang mulia, Islam itu sampai menjaga kehormatan ini. Nabi mengatakan jangan dua orang berbicara, ngobrol, sedangkan ada orang yang ketiga di sana, dia tidak mengajak mengobrol orang yang ketiga. Lah jalewak duduk bertiga, yang diajak ngobrol berdua, yang satu didiamkan, haram hukumnya. Di antara hal yang seperti ini yang mungkin kita nggak sadar itu, kalau duduk 3 orang, yang 2 orang satu suku, yang satu beda suku, itu kan beda bahasa. Akhirnya yang 2 ngobrol dengan bahasanya, yang satu nggak diajak ngobrol. Ini pun terkena ancaman hadis seperti ini. Itu roaming sudah.
Ah, ini udah pakai bahasa Inggris. Maka bagaimana caranya sampaikan? Ndak kami ngecek bahasa Minang doh. Paham? Oh paham. Ndak ada masalah berarti. Yang masalah ketika dia ndak paham, kita ngobrol berdua dengan bahasa kita, sedangkan dia ndak tahu apa yang sedang dibicarakan. Akhirnya dia punya perasaan, ini sedang membicarakan saya. Padahal ndak. Lah yang salah siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatanaja ithnan dunat tsalits fa innahu yahzunuhu. Janganlah dua orang berbicara ngobrol-ngobrol sedangkan dia tidak mengajak bicara orang yang ketiga. Ini dilarang. Fa innahu yahzunuhu, karena sesungguhnya hal yang seperti ini akan membuat orang itu bersedih. Nah, jadi Islam menjaga semua kehidupan kita. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan riwayat yang seperti ini banyak. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan, dalam Bukhari, dalam Muslim, hadis-hadis yang serupa dengan satu makna dengan hadis yang kita dengarkan tadi. Demikian mungkin hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini satu hadis yang tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang, tetapi di dalamnya memang mengandung makna faedah yang begitu luas yang mengatur daripada kehidupan kita. Maka dikarenakan itulah Al-Imam An-Nawawi beliau meletakkan hadis ini di antara kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sehingga bisa kita bawa dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ini sudah masuk waktu sholat isyraq. Mungkin sebelum kita mengerjakan sholat isyraq, di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya? Dipersilahkan. Ada yang tidak bertanya? Ayo Pak, silakan. Di dalam transaksi jual beli tadi, misalnya transaksi ini sudah berjalan, tapi transaksi ini jangka panjang. Tahu-tahu kita menawarkan mereka beli ke si A harga sekian, kita bisa memberi diskon lebih murah, misalnya 20.000 daripada si A. Apakah ini termasuk hasad juga? Itu bukan hasad tadi ya, itu namanya wala yabi' ba'dukum. Jangan kalian membeli atau ya membeli satu barang yang dalam masih transaksi pembelian orang lain. Jadi maksudnya selagi masih dalam ikatan transaksi, belum ada pembatalan, itu haram hukumnya kita masuk dalam transaksi orang tadi, kecuali memang ada pembatalan di antara mereka. Kecuali kalau nggak ada keterikatan ya, ada orang yang nawarkan barang, kemudian yang mau membeli tadi belum mengatakan iya ya, saya nggak tahulah, nanti kalau memang iya ya saya hubungi, tapi kalau enggak ya saya berarti nggak datang. Ini kan tidak ada keterikatan, tahu-tahu kita masuk, nggak ada masalah. Tapi kalau masih ada keterikatan, mereka sudah dalam transaksi. Dan dalam transaksi itu ada namanya masa khiyar. Dalam Islam tuh namanya masa khiyar, masih ada masa berpikir. Dan itu tergantung nanti beberapa kondisi, ada namanya khiyar majelis. Khiyar majelis itu jual beli selagi masih dalam satu majelis, ketika sudah meninggalkan majelis, keluar dari ruangan, saling membelakangi, sudah pergi, maka berarti jual beli mereka sudah selesai. Apakah itu jual belinya memang tercapai, terjual juga, atau mungkin dibatalkan, maka siapapun boleh untuk melanjutkan membeli barang tadi karena sudah selesai. Tapi kalau belum, masih dalam lingkup transaksi, ini tidak boleh. Memang betul-betul jelas ini dibatalkan atau tidak. Maka kita tak, kalau ragu ya tanyakan pada orangnya. Bapak memang masih ada jual beli transaksi dengan si A sebelumnya kemarin? Oh masih. Terus bagaimana? Ya masih nunggu. Berarti kita nggak boleh masuk. Kan mereka tahu. Kecuali kalau kita tidak tahu ada transaksi antara dia dengan orang lain, kita tidak tahu, ya tentu kita nggak ada urusan di sana. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, maka dikarenakan tahu, Nabi memberi nasihat, jangan membeli satu pembelian yang masih dalam transaksinya orang lain, karena itu akan menyakiti saudara Islam satu sama lainnya. Jadi kalau masih dalam transaksinya dan belum dibatalkan, itu diharamkan hukumnya. Transaksinya berlanjut, bisa proyek lah, yang saya alami, ini kan proyeknya jalan itu, tahu-taunya ada masuk belakang. Ya, sekarang beli dengan ini berapa? Ya, umumnya kalau proyek sebenarnya hadis ancaman ini terjadi di proyek memang. Ya memang, jadi tidak bisa mentang-mentang berlaku panjang terus gak berlaku. Proyek malah yang setahu saya, memang saya bukan orang proyek, tapi
Setahu saya hal ini terjadi. Maka banyak memang di antara orang-orang menghindari hal-hal yang seperti ini karena memang proyek main sikut. Banyaknya terjadi memang itu gitu. Nah, tetap kalau walaupun proyek itu macam jangka panjang, selagi masih ada transaksi, belum ada pembatalan, maka dia terkena ancaman ini. Lah, kecuali nanti orang tadi yang punya proyek membatalkan dengan akad yang si A, saya nggak jadi ngambil dah, dia batalkan. Dengan orang tadi kami batalkan, maka kita bisa masuk ke dalam. Tapi kalau belum ada pembatalan, itu namanya kita mengambil transaksinya orang lain, terkena ancaman hadis ini. Dan ini memang untuk orang proyek ya tentu berat hal yang begini. Tapi itulah yang memang diatur di dalam agama. Ini diatur sehingga nanti tidak menyakiti hati orang lain. Sama sebenarnya kalau hal seperti itu kita timpakan pada diri kita, mau ndak begitu? Kan kita juga ndak mau. Maka begitulah hal itu jangan kita buat kepada orang lain. Ya, semoga bisa memberikan jawaban, Pak. Ada lagi yang ndak bertanya? Silakan, Pak. Ada tadi ya. Ini karena saya pakai sarah bisa jadi terlompati. Ya. Sebentar. Ada. Wala tadabaru tadi terlangkai. Ya. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Di sini para ulama, tadi hadis sebelumnya kan wala tabaghadu, jangan saling marah, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Maknanya jangan saling meninggalkan orang Islam satu sama lainnya. Lah jadi kena antara tadabaru dengan tabaghud ini berbeda. Terkadang ada orang yang dia itu membenci orang lain, tabaghud, dia marah atau benci pada orang lain, tapi dia tidak tadabar, dia tidak membelakangi, benci tapi tetap kumpul. Maka dua hal ini sebenarnya berkaitan. Jangan saling marah dan jangan kalian saling membelakangi, saling menghindar. Tadabur itu jangan saling menghindar, setiap jumpa pergi yang sana, pergi pula ke situ. Jumpa di jalan sana, pergi cari arah lain nih, cari jalan arah lain. Jangan, kata Nabi. Padahal kan sebenarnya ada kaitan dengan wala tabaghadu. Jangan saling marah. Tapi di sini kenapa kok Nabi sebut dua-duanya? Karena memang dua perkara ini berbeda. Orang tuh kalau saling marah, terkadang dia masih berkumpul di satu tempat. Atau sebaliknya, ada orang yang dia ini tadabur, dia ini menghindari orang lain, tapi belum tentu dia benci. Nah, kok bisa? Ya, banyak kejadian. Jangankan kejadian di antara kita, di antara sahabat aja ada. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah menghindari keponakannya, Abdullah bin Zubair, bertahun-tahun. Kenapa? Karena sekali Aisyah menerangkan satu hadis, Nabi melarang seperti ini. Maka kata Abdullah bin Zubair, enggak, itu kayaknya salah. Maka ketika mendengar keponakannya kok melawan hadis yang disampaikan, maka kata Aisyah, demi Allah aku tidak akan bicara dengan engkau seumur hidup. Maka selepas itu tidak mau jumpa. Tapi tidak ada benci. Dia hanya mengatakan saya tidak mau bicara. Ini namanya tadabur. Setiap jumpa menghindar, setiap jumpa menghindar. Tapi tidak benci. Dia ingin memberikan pelajaran, orang yang seperti keponakan saya walaupun ada hubungan darah, jangan sampai menghina Rasulullah. Karena kecintaan saya kepada keponakan inilah maka saya beri pelajaran dia seperti ini. Jadi dua hal ini sebenarnya berkaitan. Tabaghud, saling marah, kemudian tadabur, saling membelakangi. Tapi ya tadi, terkadangan marah, belum tentu dia saling membelakangi. Duduk kumpul padahal musuhan. Saling benci padahal, tapi masih aja berkumpul. Ada juga orang yang dia ini saling jumpa pergi tapi memang menghindar karena ada satu hal yang lebih baik. Nah, itu tergantung niat dia, entah apa. Tapi sebenarnya secara umum dua perkara ini dilarang secara umum, kecuali secara khusus tadi ada pengecualian seperti Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, niat untuk memberi pelajaran. Ada ahli bid'ah ya tujuannya untuk memberi pelajaran, menghindari dia karena bid'ahnya dia. Tapi bid'ah yang disepakati ya, bukan bid'ah yang dituduhkan bid'ah, ini lain cerita. Kalau bid'ah yang dituduhkan bid'ah nanti bisa-bisa Imam Ahmad tidak berbicara dengan Imam Syafi'i. Karena menurut Imam Ahmad kunut subuh itu bid'ah, menurut Imam Syafi'i sunnah. Lah ini namanya bid'ah khilafiyah, tidak ada tadabur, saling membelakangi di antara mereka. Tapi kalau bid'ah yang betul-betul ijma', lah itu lain cerita.
hindari orang-orang ahli bid'ah, paling tidak untuk memberikan pelajaran bagi mereka. Tapi benci tidak boleh. Tetap hindari untuk memberikan pelajaran. Ya memang ada itu tulisan, berarti terlangkahi tadi. Saya baca karena pakai sarah, terlewati. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini yang berkaitan dengan hadis yang ke-35. Semoga bisa kita ambil faedah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.